yang lain. Nah, dalam membuat karya tulis ilmiah, teman-teman semua kan juga bisa menganalisis permasalahan tersebut sehingga nanti tertuang dalam sebuah karya tulis ilmiah yang sistematis. Teman-teman semua yang berbahagia, pada pagi hari ini mungkin ini materi terakhir ya dari yang sekian yang ada. Dari 3 materi ya. Tadi materi pertama apa? Pembuatan proposal. Kedua? Oh, ini baru kedua, berarti masih ada satu lagi. Hah? Oh, Ada 2 materi. berarti kemarin udah ada satu. Kemarin kalian disajikan materi apa? Kemarin tentang Oh, iya. Bagus materinya. Makanya jarang teman-teman OSIS itu mendapatkan materi sebagus ini. Public speaking dan teknik sidang. Makanya kalian ini dilatih, dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin ataupun leader. Makanya pemimpin berarti belum ada materi kepemimpinan ya. Tapi nggak apa-apa, nanti berjalan. Tapi 3 materi itu yang penting memang dalam sebuah organisasi, terutama OSIS. Kalian nanti setelah sekolah mau tidak mau, sebagian mungkin ada yang melanjutkan kuliah, nanti akan melanjutkan ke organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan itu lebih susah lagi dibanding OSIS. Nah, analisis SWOT ini yang dimana di dalamnya itu 4 faktor adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pernah belajar analisis SWOT sudah sejauh mana pembelajarannya? Hah? Kita sih kayak kita kan saya rasanya tuh di kafe di sebuah mahasiswa. Jadi kita pakai analisis SWOT ini buat kita analisa desain tuh kekurangannya apa, kekuatannya apa, ancamannya apa. Iya. Berarti kan lebih ke bisnis kan? Iya. Ya. Jurusannya. Nah, berarti teman-teman sudah pernah punya gambaran kan alat analisis SWOT itu. Tadi salah satu teman kita salah satu teman kita mengatakan belajar analisis SWOT-nya itu menganalisis keempat faktor itu di bisnisnya. Karena analisis SWOT ini digunakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini ditentukan masa sekarang. Nah, makanya perlu sekali kita menganalisis bagaimana kekuatan dan juga kelemahan ini yang datang dari internal kita. Kemudian peluang dan ancaman ini datang dari eksternal. Tapi dalam sebuah OSIS, ketika kalian membuat program, tentunya kalian akan menganalisis dulu program ini atau OSIS yang akan datang ini, apa sih kekuatannya dan apa kelemahannya. Contoh, mungkin salah satu kekuatan kita adalah kita mempunyai SDM yang unggul, yang kontribusinya cukup tinggi terhadap OSIS, totalitas dan loyalitas terhadap organisasi, dan mempunyai jiwa pemikir yang mau bergerak ataupun action. Karena kalau kita hanya pemikir tapi nggak mau action, nggak jalan sebuah organisasi. Karena SDM kita banyak, maka kita mempunyai susunan struktur yang lengkap. Ada pemikir, ya kan? Ada yang bergerak, yang bergerak ini yang mengeksekusi. Tapi kalian juga mempunyai peluang dan ancaman ini yang datang dari luar organisasi kalian. Ancamannya apa? Contoh, kalian ingin mengadakan sebuah kegiatan tetapi tidak didukung oleh teman-teman siswa yang lain misalkan, ataupun tidak didukung dari sekolah misalkan. Kelemahan kita itu apa? Ini yang terjadi di sebuah organisasi itu yang paling sering itu adalah masalah finansial, masalah keuangan. Karena itu tidak menutup kemungkinan
Kenapa saya bilang begitu? Karena dulu saya juga pernah berproses di OSIS. Kita ini pengen mengadakan suatu kegiatan tapi kita tidak punya uang. Loh, bagaimana cara memanajemen kita supaya punya uang? Maka OSIS lah berpikir, barangkali galang dana, barangkali ngadep ke gurunya satu-satu, ataupun barangkali minta bantuan ke siswa. Tapi beberapa sekolah melarang melakukan penggalangan dana terhadap siswa lain. Ada yang begitu karena dianggap pungutan liar. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka ya mau gimana. Tapi saya tidak tahu yang berlaku di SMK Negeri 40 ini apa? Hah? Apa? Nah, berarti kan kalian ini pengurus baru yang kemudian nanti akan memikirkan 1 tahun ke depan kepengurusan kalian. Program kerja pasti, kalian mempunyai kekuatan, kelemahan pasti nanti dalam sebuah organisasi kalian akan menemukan hal-hal yang kurang seret. Itu pasti, itu dinamika organisasi. Dan itu semua organisasi pasti mendapatkan dinamika tersebut. Jadi bagaimana kalian nanti memanajemen sebuah organisasi agar sukses? Maka kalian harus mempunyai satu terobosan yang bisa menggugah hati para siswa semua untuk bisa turut andil terhadap OSIS dan mendukung program kegiatannya. Begitu pula bagaimana kalian mempunyai sebuah pemikiran dan terobosan terhadap guru-guru kalian agar mau mendukung organisasi OSIS dan juga program kerja kalian. Iya enggak? Enggak juga enggak apa-apa gitu. Ya karena memang kalian sebagai seorang pelajar itu dituntut untuk mengabdikan diri terlebih dahulu, belajar dan mengabdikan diri. Itu satu kesatuan kalau di OSIS. Karena apa? Karena nanti kalau di kepemimpinan kalian itu akan menghadapi beraneka ragam jenis dan bentuk siswa. Ada yang dia itu cuma datang sekolah belajar pulang, ada. Ada yang cuma datang sekolah tidur pulang, ada. Kalau bahasa mahasiswanya kupu-kupu, pernah dengar nggak? Apa? Wah, udah pinter ini. Dan masih banyak lagi tipologi siswa yang ada di sekolah. Ada yang apatis terhadap OSIS, ada yang pragmatis, ada. Tipologi itu juga melekat pada diri kita, mau tidak mau pasti. Ada kalanya nanti kalian jenuh untuk mengurus organisasi ini, pasti itu. Dulu waktu SMP ya enggak? Enggak? Hah? Malu dia. Itu pasti, karena kita tidak mendapatkan suatu hiburan, suatu keasikan dalam mengurus organisasi. Pasti jenuh. Saya pengen cepat demisioner lah, biar bebas gitu. Ini tugas belum kelar, guru ngincer mulu, ya kan? Belum lagi besok harus bangun pagi, motong-motong apa itu sayur barangkali. Itu pasti ada, karena analisis SWOT ini dirancang bagaimana nanti kalian itu berpikir bukan untuk hari ini, tapi untuk 2-3 hari ke depan, 2-3-4 bulan ke depan, atau 2-3-4 tahun yang akan datang. Analisis SWOT. Nah, untuk menentukan analisis SWOT ini nanti ada namanya matriknya, itu ada, diagramnya ada. Tapi teman-teman semua biasanya kalau teori-teori itu pusing. Iya, menghitung-hitung itu biasanya pusing. Udahlah, kita langsung eksekusi aja. Contohnya gimana? Makanya materi ini tidak terlalu serius, tetapi saya harapkan teman-teman juga serius dalam menanggapi ataupun mencerna dan memahami materi analisis SWOT ini. Nah, mulailah tuh kalian nanti keluar dari ruangan ini, diam di itu lantai 2, melihat bawah.
dianalisis dulu. Oh, ini siswa ini demennya olahraga. Oh, siswa ini demennya baca buku. Oh, siswa ini demennya diajak jalan-jalan sambil cari minuman apa yang itu hip hop. Oh, siswa ini sukanya ngobrol. Oh, teman ini sukanya curhat. Yang ini bucin. Nah, kalian mulai menganalisis semua siswa yang ada di sini, karena tugas kalian sebagai OSIS, salah satu organisasi yang penting dalam sekolah, yaitu. Nah, setelah kalian nanti memahami teman-teman kalian semua, di sini 1000 murid ada nggak? Berapa? 500 ada? 400. Nah, itu 400 kan belajar di semua lah itu, satu-satu. Bila perlu kalian datang jam 6 di sini, setiap masuk nama siapa? Mau gini. Tapi nggak sampai segitulah ya. Barangkali kalian bisa lebih bijak dalam menentukan sikap kalian sebagai seorang OSIS. Dan saya yakin kalian sudah besar-besar, dan cara berpikir dan pola pandang kalian itu pasti berbeda dalam menyikapi teman-teman kalian semua. Tapi mau tidak mau, analisis SWOT ini yang menjurusnya ke situ lah. Lebih mengenali karakter teman-teman kalian, baik yang ada di OSIS dan di luar OSIS. Kemudian nanti kalian melakukan pengumpulan sebuah pertanyaan masing-masing faktor yang kemudian kalian akan jawab sendiri. Nah, supaya menemukan problem solvingnya, kalian harus rajin. Nah, tidak hanya sekedar menjadi anggota OSIS. Banyak orang yang menjadi anggota OSIS itu cuman ini apa, buat gengsi-gengsian. Wah, saya mau jadi senior nih, bentar lagi nih, adik cium tangan dong kalau ketemu. Barangkali yang cowok, barangkali yang cewek mungkin si itu biar naksir sama aku, ikut OSIS lah gitu. Ada yang gitu? Mungkin tuh tadi ya, nggak ada satu berarti dua gitu. Tapi saya apresiasi kepada teman-teman semua yang hari ini duduk dan hadir di ruangan ini hanya untuk sekedar mendengarkan materi upgrading. Upgrading itu kan kalian harus di-upgrade kembali pengetahuan kalian dan skillnya. Dan mungkin kalian adalah orang-orang yang beruntung pada pagi ini dibanding siswa-siswa yang lain, karena kalian satu level lebih tinggi pengetahuan dan wawasan skillnya dibanding siswa yang hari ini belajar di kursinya masing-masing di kelas. Saya yakin itu. Saya yakin kok kalian ini menjadi OSIS, nanti kalian itu akan berperan penting, akan menguasai problematika yang ada di sekolah sekalipun. Karena kalian yang lebih aktif kemana-mana, lebih banyak mendapatkan sumber informasi yang ada di sekolah. Kalau di sini ada pembina OSISnya Kak? Ada. Nah, kalian siapa Pak? Siapa pembina OSISnya? Oh beda. Kalian nanti yang akan sering menghadap ke pembina OSIS, ke bagian kesiswaan, kepala sekolah sekalipun. Barangkali nanti kepala sekolahnya sayang sama kalian langsung diangkat jadi kepala sekolah. Nah, nggak tahu kita. Boleh katanya. Karena memang ini peluang. Peluang itu dari eksternal. Eksternal itu siapa? Dari luar, dari organisasi. Nah, peluang ini bisa kita manfaatkan untuk menutup apa itu? Kelemahan. Nah, jadi ada kombinasi. Iya kan? Peluang kalian itu bisa kalian manfaatkan untuk menutup, yang keras dong, menutup kelemahan. Nah, pintar. Kelas 10 dan kelas 11 ya di sini ya. Nah, di lain sisi kalian itu juga mempunyai keempat faktor tersebut, ya kan? Di situ ada ancaman juga terhadap kalian. Ancamannya bukan sebuah ancaman kayak preman ketemu begal ketemu mangsa di jalanan, itu lebih sadis. Nah, ancamannya barangkali nanti kalian itu tidak disukai oleh teman-teman kalian. Satu atau dua pasti ada.
Dia anggap kita ini anak-anak belajar, waktunya tidur disuruh ini, barangkali sebuah ancaman. Tapi ancaman itu lagi-lagi bisa dikombinasikan dengan faktor yang lain sehingga lebih menguntungkan kepada kalian lah. Makanya kalian harus bisa mengatur strategi bagaimana kalian mendapatkan keuntungan dan keuntungan. Tadi kan udah diajari proposal kan? Nah, bagaimana proposal itu, bagaimana kalian nanti mendapatkan keuntungan gitu ya. Jangan rugi, jangan nombok, harus ada surplus buat kalian. Nah, di dalam identifikasi ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tadi sudah saya sampaikan, itu diperlukan alat bantu. Alat bantunya analisis. Kalian jadiin slogan lah, SWOT gitu. Kodenya apa? SWOT gitu. Jadi kalian juga harus bisa gitu. Jadi di dalam organisasi kalian itu harus punya sesuatu yang paham di antara kalian tapi tidak dipahami oleh orang. Ya kan, misalkan nih berdua, bertiga keluar ke lapangan, ada ketemu siswa yang lain, ya kan, siswa yang lain bukan OSIS, kode SWOT. Nah, berarti ini bisa peluang, bisa ancaman ini, bisa juga kelemahan atau apa gitu. Ya kan? Ya kan kode inilah apa namanya kalau di polisi itu intel SWOT 06 SWOT lewat gitu. Barangkali. Nah, kemudian selanjutnya karena analisis SWOT ini sebagai formulasi strategi, di situ dijelaskan SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Tuh. Sebelum kalian jauh terjun ke sebuah organisasi, atau nanti organisasi masyarakat ataupun organisasi yang lain, kalian harus menentukan strateginya. Strateginya apa? Pakai 4 faktor ini. Wah, ini Pak RT punya kekuatan ini. Mau pemilu nih, barangkali aku bisa jadi panitia yang jaga-jaga kertas kan. Nah, ya kan ada peluang berarti. Tapi kalau kalian dekat dengan RT dan kenal, karena kalian sering bersosialisasi, ya kan kalian sebagai OSIS ini tidak hanya berpikir kemudian bekerja dan menghasilkan suatu keuntungan di sekolah, tapi di masyarakat kalian juga harus bisa. Ya, nah, kan barangkali nanti dari Pak RT ada nih lumayan buat kas OSIS kan, dapat cepet ya kan, buat OSIS 20, yang 80-nya buat gua dah gitu. Barangkali, makanya kalian harus bisa menganalisis itu nggak dari segi permasalahan yang ada, tapi peluang-peluang yang ada juga harus dimanfaatin. Wah, saya udah pernah belajar proposal nih, coba kirim proposal ke emak gitu. Barangkali. Yang paling bawah situ disebutkan bahwa analisis SWOT itu sebagai strategi manajerial yang dikembangkan untuk menjamin sebuah sekolah atau organisasi yang memiliki daya tahan dan daya hidup. Daya tahan dan daya hidup dari masa sekarang sampai masa yang akan datang. Tuh. Pokoknya yang penting saya punya daya tahan dan daya hidup. Tahan banting, pokoknya besok tetap hidup. Ada orang yang mempunyai daya tahan hidup tapi nggak kuat, sehingga organisasinya berantakan, lama-kelamaan akan menjadi punah kalau bahasa ini. Untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Artinya OSIS sekarang ini kalian itu dibentuk dan nanti akan terbentuk
yang kemudian di masa yang akan datang ada saatnya kalian itu juga bermanfaat untuk sekolah kalian. Pasti itu. Barangkali nanti kalian lulus SMA dari sini kan, wah udah keren nih upgradingnya, sehingga kalian nanti dipanggil untuk memberikan materi kepada adik-adik kalian. Paham lah saya pikir ya mana masalah analisis SWOT ya. Karena analisis SWOT itu tidak terlepas dari 4 faktor itu aja. Apa mau praktek? Coba next slide selanjutnya. Karena materi ini saya sajikan cukup sederhana aja, karena saya pikir kalian itu jangan terlalu banyak teori. Bagus banyak, tapi harus real di lapangan, itu harus bisa mengeksekusi. Karena kalian nanti di sini nih, oh ya begini. Ketika di lapangan mendapatkan dinamika, kalian tidak tahu problem solving yang memecah masalah kalian itu apa. Itu yang sering dihadapi. Makanya banyak organisasi itu punya pemimpin tapi tidak mempunyai jiwa leader pemimpin. Banyak semua orang bisa memimpin, tapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin yang sebenarnya. Karena menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi itu artinya siap. Siap apa? Yaitu siap lahir dan batin. Kalian harus bisa menyiapkan sebanyak-banyaknya jawaban, padahal pertanyaan belum ada. Kalian harus siap mempersiapkan jawaban sebanyak-banyaknya, padahal pertanyaan belum ada. Karena nanti pertanyaan itu ataupun masalah itu datang dari sekeliling kalian. Makanya kalian harus banyak membaca, banyak bergaul, banyak dan aktif berorganisasi, sharing ke teman-teman kalian masalah keilmuan atau masalah percintaan, nggak apa-apa, masih remaja. Barangkali kalian nanti bisa memanage. Nah, di sini sedikit saya sampaikan bahwasannya analisis SWOT itu pada awalnya dikembangkan sebagai alat perencanaan perusahaan dan menjadi salah satu yang berguna dalam dunia industri. Nanti ada itu penemu teori analisis SWOT. Karena kalau kita berbicara masalah dunia industri, itu bukan hanya sekedar orang-orang di sekeliling kalian, maka kalian harus bisa bersaing dengan industri yang lain. Ini skala besar loh ya, industri loh ya. Makanya kenapa analisis SWOT ini banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga pendidikan, diadopsi oleh sebuah organisasi, karena memang sudah teruji di lapangan dan ini berhasil. Dan diujinya di sebuah perusahaan industri. Dan tidak menutup kemungkinan analisis SWOT ini bisa digunakan juga untuk industri-industri kecil, UMKM, kantin barangkali, warteg barangkali. Kalian harus menentukan, harus bisa memetakan masalah-masalah yang ada, peluang yang ada, kelemahan dan lain sebagainya. Karena ini sudah jelas terujinya gitu. Dan di bawah dijelaskan bahwasanya analisis SWOT itu dilakukan melalui proses identifikasi. Pernah belajar identifikasi masalah? Pernah? Tuh. Ya mungkin kalau di umur-umur kalian ini yang masih remaja, identifikasi masalah yang ada mungkin terkait dengan hubungan lah ya. Mungkin pacarnya ini tiba-tiba ngilang, ya itu kan bisa kita identifikasi. Jadi apapun masalahnya, teori-teori ini sebenarnya sudah diterapkan oleh kalian, hanya saja kalian belum mengerti. Karena identifikasi masalah itu sangat penting. Ya tidak menutup kemungkinan, saya kan juga pernah remaja begitu kan. Makanya di usia-usia kalian ini mungkin ada yang lagi lagi
lagi galau, lagi boring, lagi kasmaran, semua ada di usia kalian. Tapi bagaimana nanti kalian menyikapinya itu ya tergantung diri kalian sendiri. Apakah kalian masih mau masuk ke dunia yang terus begitu atau mau bagaimana? Kenapa harus melalui proses identifikasi? Di sini dijelaskan karena sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan atau organisasi. Kembali lagi ke 4 faktor tersebut. Di situ ada kekuatan dan kelemahan yang masing-masing ditentukan oleh faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Kalian nanti paham lah ya. Paham lah faktor internal itu apa, eksternal itu apa. Iya kan aja lah biar cepet gitu. Poinnya kalian sudah harus bisa menyerap. Kalau ada yang ngantuk boleh sambil ngopi. Nggak ada yang rokok kan yang lagi-lagi? Nggak, ada juga nggak apa-apa tapi jangan di sini. Dilarang. Tongkrongan aja. Nah, kalau kalian tadi sudah mencerna berarti kalian sudah mendapatkan sebuah ilmu yang namanya analisis. Analisis itu nanti dibagi banyak loh. Kalian mungkin belum pernah mendapatkan materi analisis sosial. Belum ya? Ilmu yang pertama yang kalian harus pahami itu tentang analisis, kemudian identifikasi. Mungkin identifikasi ada di proposal tadi ya. Kenapa? Nah, kalau kalian sudah menganalisis, kalian mengidentifikasi, ya kan? Maka bagaimana kalian nanti menyikapi sebuah problematika yang terjadi? Di sini mungkin berbagai background yang ada, latar belakang yang ada, dan jurusan yang ada. Saya yakin, karena kenapa? Karena kalian pasti masing-masing kelas itu mempunyai jurusan yang berbeda-beda, makanya kalian harus bisa itu melakukan. Tadi teman kalian mengatakan belajar analisis SWOT-nya lebih kepada bisnis karena memang dia pelaku bisnis ataupun di jurusan bisnis. Kalau kalian ada jurusan akuntansi, kalian juga harus bisa menganalisis akuntansi itu. Perkantoran, kalian harus bisa melakukan analisis perkantoran. Tuh di tingkat kalian loh, di jurusan kalian. Tapi karena kalian masuk OSIS, kalian juga harus bisa melakukan analisis di organisasi kalian. Next slide. Kita sampai jam berapa ini? Ada durasinya? Moderator, tadi moderatornya siapa? Sampai jam berapa? Sampai sore. Hah? Sampai jam 12 ya, cukup panjang. Potong suruh. Satu materi berapa jam? 2 jam. Oh, 2 jam. Oke. Karena saya biasa ngisi itu mahasiswa yang biasa 2, 3, 4 jam. Tapi nggak nyampe segitu. Karena harus menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Tadi udah berjalan hampir sejam ya. Ya teman-teman semua, saya juga paham bahwasanya ketika mendengarkan materi 30 menit ke atas itu konsentrasi itu udah mulai bubar. Tapi karena syarat administrasinya harus berapa? 2 jam. Ya saya harus mengikuti 2 jam. Nanti tambah sesi tanya 1 jam ya. Enggak lah, enggak sampai segitu. Karena materi analisis SWOT ini bisa dikatakan cukup susah, tapi kita juga bisa mengatakan cukup mudah. Maka saya kembali kepada teman-teman tentang analisis SWOT ini. Kenapa? Karena analisis SWOT itu yang berkaitan tentang 4 faktor tadi, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Itu aja. Itu yang harus kalian banyak pelajari di organisasi OSIS ini. Tapi saya pikir organisasi OSIS ini nggak se ekstrim
apa yang ada di organisasi-organisasi yang lain lah ya, karena OSIS itu bukan organisasi jabatan politis. Kalau BEM mungkin sudah masuk kepada organisasi jabatan yang semi politis. Karena OSIS ini kan ya kalian musyawarah mufakat, barangkali ada yang minat jadi ketua OSIS, bla terpilih, ya udah, nggak ada indikasi intrik dan lain sebagainya. Dan saya pikir OSIS ini akan terus berjalan organisasinya sesuai dengan role yang ada gitu. Karena kalian lebih minim mendapatkan masalah, karena kalian langsung mendapatkan backup dari pembina OSIS. Nanti ada bagian kesiswaan dan kepala sekolah. Jadi kalian nggak terlalu pusing mikirin masalah hal-hal yang terjadi, tetapi kalian juga harus bisa berkontribusi lebih, karena mau tidak mau itulah yang dibina dalam sebuah organisasi. Nah, sedikit saya sampaikan, pernah belajar sejarahnya analisis SWOT? Hah? Jadi kalian cuma belajar 4 faktor aja ya yang sering dipelajari. Nah, itulah dia. Makanya ada istilah jas merah. Cocok nih sering keempat dulu, jas merah. Apa kepanjangannya? Ngeceng dong. Apa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tuh. Kalian belajar teorinya tapi kalian lupa sejarahnya, siapa yang menciptakan teori analisis SWOT. Itu salah satu kelemahan dalam diri kita lah ya. Karena kita mengadopsi ilmu orang tapi kita tidak tahu siapa pencetus ilmu itu. Makanya saya lampirkan sedikit di sini sejarahnya Albert. Sebut aja inilah ya, ini Mas Al gitu. Dia itu dan timnya ini mengumpulkan data dari sekitar 100 perusahaan. Tuh. Dia menganalisis bener ini, bukan analisis incak-incak kalau kata orang main-main. Karena dia mampu mengumpulkan dan timnya melakukan 100 perusahaan. Nah, teman-teman kira-kira berani nggak menganalisis 100 organisasi OSIS tingkat SMK? Berani nggak? Di sini udah ada berapa sekolahan? 5. Jadi 5. Tuh udah 5. Kurang 95 lagi kalian mengumpulkan organisasi ini. Nah ini penting loh. Makanya tadi saya di awal membahasnya analisis. Jadi kalian jangan hanya bermain di lingkungan kalian. Jadi kalian juga harus main-main nih. Ini kan dari sekolah-sekolah lain. Sekali-kali kalian harus nongkrong di sekolah Pelita dan lain-lain. Tadi lupa namanya. Harus sering main ke sana. Agar kalian disambut dengan indah pakai jas kesayangan kalian, kebanggaan kalian, alma mater kalian. Dari sekolah atau dari OSIS barangkali yang ada. Konten, bro, gue mau main nih di SMK 40. Jangan diusir ya gitu. Kita mau analisis nih, mau analisis. Nah, itu kan kalau kalian pola berpikirnya jauh ke depan ya. Makanya Mas Al ini dia melakukan ya, analisis 100 perusahaan loh. Ini bukan main-main, 100 perusahaan. Kalau kalian bisa menganalisis 10 organisasi aja lah, atau 10 sekolahan aja lah, itu kalian menjadi OSIS yang pertama kali barangkali. Karena sejauh pengetahuan saya belum ada OSIS yang melakukan analisis ke berbagai sekolah. Maka kalian nanti dengan melakukan analisis akan menemukan apa yang menjadi keunggulan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi keunggulan sekolah lain dan kelemahan lain. Dia melakukan 100 perusahaan dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Kalian lakukan tuh analisis 100 organisasi terkait bagaimana manajemen organisasinya, bagaimana kinerjanya, ya kan? Oh, berat sekali menganalisis ini, udah kayak kuliah aja gitu. Tapi kalau kalian mau berkembang dan mengupgrade pengetahuan, kan judulnya di situ toh. Dilanjutkan, maka hasil analisis tersebut
menemukan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang baik cenderung memiliki kekuatan internal serta peluang eksternal yang baik. Positif semua kan? Internalnya positif, eksternalnya positif. Itulah di awal kenapa tadi saya katakan kalian itu harus bisa menjalin jiwa emosional kalian itu kepada organisasi kalian, teman-teman siswa kalian, dan guru-guru kalian, dan juga organisasi-organisasi yang lain. Mereka itu juga menemukan bahwa perusahaan yang kurang sukses, bukan gagal loh ya, tapi kurang sukses cenderung memiliki kelemahan internal dan ancaman eksternal yang kuat. Kalian kalau di perguruan tinggi nanti kalian itu harus bisa membangun jaringan. Bukan jaringan HP, bukan jaringan internet, bukan. Karena semakin kalian banyak jaringan, kalian makin banyak mendapatkan peluang. Salah satu membangun jaringannya apa? Ini SMK 40 sudah menerapkan loh. Dengan apa? Hah? Iya, dengan jaringan. Tapi dengan cara apa? Kalian sadar nggak? Pinter. Dengan mengundang OSIS dari sekolah yang lain. Itu salah satu bentuk membangun jaringan dan relasi. Dan itu tidak dipahami oleh orang apabila tidak paham tentang analisis. Makanya kalau orang analisisnya masih lemah, sekecil apapun masalah dia nggak paham. Tapi kalau kalian sudah paham tentang analisis, maka kalian bisa memetakan. Memetakan apa? Jalannya kegiatan ini. Apa output dari kegiatan ini? Ada yang paham nggak dari SMK 40? Barangkali SMK yang lain, OSIS yang lain, paham nggak? Ayo. Nah, berpikir keras kan? Salah satu output yang didapatkan, salah satu keuntungan kalian dengan membangun jaringan, OSIS mengadakan upgrading dengan mengundang OSIS yang lain. Satu, kalian memperbanyak relasi dan jaringan. Kalian pengurus OSIS sudah dibukakan jalan, jangan disia-siakan. Ini kesempatan emas, Mas Al. Ini kesempatan emas, kalian sudah mendapatkan jaringan dan relasi dari OSIS yang lain. Ya mungkin di luar sana kalian kenal teman kalian SMP sekolah di sini. Tapi apakah kalian bisa membuka relasi jaringan yang baru? Analisis lagi. Apa tujuan sebenarnya upgrading ini? Ya barangkali ada OSIS di sekolah lain yang belum pernah mendapatkan materi ini. Setidaknya kita bisa menyumbangkan pemahaman kita terhadap organisasi di luar sekolah kita. Tantangannya apa? Susah mendatangkan OSIS ke sini, mereka punya jam sekolah. Iya nggak? Iya. Tenang. Iya kan? Iya loh, susah loh. Kalian tinggal beres, duduk manis. Makanya kalian sudah dibukakan satu kunci, bagaimana nanti kalian bisa merawat isi yang ada di lemari itu. Jaringan relasi kalian sudah dibukakan di sini dengan mengundang OSIS yang lain. Nah, barangkali OSIS yang lain nanti minat mengundang SMK 40 misalnya kegiatan. Ini berarti yang dari OSIS yang lain juga sama ya, pengurusan yang baru ya. Itu bagus. Durasi masih lama, tenang. Kalian kalau lapar makan, kalau haus minum. Karena sekarang kalian itu didoktrin. Lagi didoktrin. Enggak mau? Selo. Pokoknya nggak ada larangan di sini. Tidur boleh nggak? Hah? Tidur. Tidur boleh aja, tapi nanti saya tanya harus tahu. Nah, jangan nih kalau gitu. Ya kan kalau tidurnya Gus Dur kan gitu dia. Tidur di ruangan. Tapi kalau ditanya tahu paling instruksi yang paling dulu mana. Tapi itu levelnya Gus Dur. Kalau level kita mungkin masih
jauh lah ya. Makanya kalian sekarang lagi didoktrin oleh pemateri-pemateri yang ada di depan untuk paham dan ikut tentang materi yang ada di upgrading. Suka tidak suka, kalian pusing-pusing lah urusan kalian. Yang penting kalian paham. Pusing di sini, nanti di luar kalian pasti sedikit menangkap. Karena 1000 lembar yang ada kalian yang kalian baca sebuah buku itu. Jadi 1000 lembar kertas yang kalian baca itu yang kalian tangkap dan kalian pahami paling sekitar 50 atau 100 lembar dari sekian 1000. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang disampaikan sebanyak apapun kepada kalian, sebagian pasti ada yang nyantol. Itu pasti. Karena memang ya begitu dan begini. Tadi sampai mana? Yang sejarah ya. Tuh. Mas Al, dia dan timnya, berarti kan di situ ada sebuah kerja organisasi, ada sebuah kelompok kan, karena dia dan timnya. Makanya di sini ada ketua OSIS-nya nggak sih? Siapa? Oh, mantap. Berarti siapa namanya? Valia. Oh ya. Berarti 1, 2, 3 hari, 1, 2, 4 bulan ke depan ini redaksi ini akan berubah oleh Valia. Redaksinya akan diadopsi. Namanya bukan lagi Mas Al, namanya itu Valia. Valia dan timnya melakukan dan mengumpulkan itu 100 OSIS. Iya kan? Ya. Karena memang kalau untuk menjadi seorang tokoh, kalian harus bisa berpikir secara ekstrim. Tapi harus dipilah, jangan semuanya di ini. Setuju ya? Dari sekolah yang lain siapa ketua OSIS-nya? Siapa namanya? Kalena. Siapa lagi? Via. Kalena, Via, dan yang lain ada? Siapa? Ya nggak apa-apa, slow. Pokoknya saya itu bebas. Kalian mau makan daripada lapar nggak fokus. Siapa tadi? Valina? Iya. Siapa? Valia. Saya paling susah ingat nama orang. Valia dan ketua-ketua OSIS yang lain dan kepengurusan yang lain 1, 2, 3 hari, 1, 2, 3 bulan ke depan atau 1, 2, 3 tahun ke depan, namanya juga akan dikenang. Kalau kalian mau melakukan terobosan yang baru, ya jangan 100 lah. 1000. Yang minimal kalian bisa memobilisasi tingkat kecamatan deh di sekolahan kalian. Ini masuk kecamatan apa? SMK 40 Tangkayu ya? Nah, minimal, Oh, Matraman ya? Ya berarti orang sini. Oh bukan. Ya memang kecamatannya Matraman karena ada rumah sakit Matraman. Minimal kalian bisa memobilisasi sekolah-sekolah di tingkat SMK ataupun SMA di kecamatan kalian untuk kalian kumpulkan sama yang dilakukan oleh Mas Al. Berani nggak kira-kira? Yaitu untuk mengetahui, untuk menguji apakah organisasi OSIS kalian itu lebih baik atau kurang baik dari organisasi yang lain. Tapi tentunya hal tersebut juga dilakukan dengan bimbingan. Kalau kalian jalan sendiri nanti diketawain oleh, wah ini gimana nih cara mengukurnya, teorinya. Tuh. Nah di situ juga dijelaskan dari 100 yang ada itu perusahaan, ya, bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang baik cenderung memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang baik. Berani nggak kalian? Ini saya tantang ini. Nanti saya tagih deh ke Pak Jumanta, Pak, ini anak-anak tadi saya kasih tugas ini. Ya kalau berani mengeksekusi, ya satu apresiasi lah buat teman-teman OSIS gitu.
Tapi kalau belum bisa ya nanti minta dibimbing Pak. Tugas lagi gitu dia. Berani nggak kira-kira? Insya Allah berani. Tuh. Nah di situ kalian nanti itu akan mendapatkan sesuatu yang beda daripada kegiatan-kegiatan upgrading yang hanya disampaikan materi. Karena upgrading, setelah kalian mendapatkan upgrading ini juga kalian harus mendapatkan pengawasan. Karena apa? Takutnya kalian sudah di-upgrade kan dari apa namanya Core i3 ke Core i apa yang terbaru? i9. Ya kan kalian lasak nih pikirnya nih, kalau istilah kata software, kata laptop ya kan, yang dulu standar sekarang menjadi gaming kan. Kan kalian otaknya jadi lasak nanti. Oh saya pengen ini. Ya kan kalau nggak dibimbing kan nanti bahaya. Sama kayak laptop. Laptop standar kan dulu mikirnya lama, suruh bikin PowerPoint aja muter mulu. Sekarang jadi gaming ya apa nih yang bisa kau kerjain? Nah. Setelah kalian di-upgrade, maka harus ada perubahan dan perbedaan dari pola pikir kalian dan tindakan kalian. Kalau yang dulu jalannya gini-gini, sekarang harus agak sedikit tegak, gitu. Kayak pasukan paskibraka ya. Tapi jangan pas ada palang pintu depan tetap tegak, nanti kepalanya kepentok. Tetap harus bisa memposisikan. Karena kalian sudah di-upgrade, maka kalian juga harus mempunyai terobosan yang baru, program-program yang lebih ya bagus. Syukur-syukur kalian pulang dari sini bisa mengadakan satu event yang bisa mengangkat derajat ataupun mengangkat apa namanya sekolah kalian, OSIS kalian. Bagus itu. Itu kan strategi pemasaran kalau di bisnis ya. Apa? Barangkali saya kurang paham. Dengan mengadakan lomba, jadi orang-orang itu yang dulunya nggak kenal kita, yang nggak kenal OSIS kita, nggak kenal sekolah kita, jadi kenal. Sudah banyak di sini kegiatan, Bu OSIS. Berarti sudah banyak masyarakat kenal ya. Bagus. Berarti sekarang harus di-upgrade lagi. Berani nggak melakukan analisis tadi itu? Oke? Mungkin paham lah kalian tentang masalah analisis SWOT, mungkin lebih pintar dari saya. Saya dulu, Oh amin. Siapa? Ya karena kalian lebih banyak mendapatkan materi-materi yang cukup luar biasa. OSIS mana yang mendapatkan analisis SWOT? Siapa dulu? Gak semua OSIS. Gak semua OSIS. Dan kalian beruntung mendapatkan sekolah yang peduli terhadap kalian. Gitu. Tadi sejarah analisis SWOT udah paham lah ya. Apapun teori yang kita ambil, minimal kita tahu sejarahnya. Analisis SWOT. Atau mungkin apa tadi yang sudah saya sampaikan ada yang salah, boleh dikoreksi teman-teman semua. Kalau memang bahan bacaan kita berbeda dan pemahaman kita gitu. Kemudian di bawahnya ini ada sedikit juga tujuan analisis SWOT. Jadi tidak mungkin segala sesuatu itu dirancang tanpa mempunyai tujuan yang jelas. Teman-teman bisa membacanya atau mungkin udah bosan baca. Di sini tujuan utamanya itu menemukan aspek krusial dan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dialami oleh suatu perusahaan ataupun organisasi. Itu salah satunya. Dan analisis SWOT bukan untuk mencari solusi, melainkan mengilustrasikan situasi yang sedang atau akan terjadi dalam bisnis atau organisasi. Tuh, tadi bisnis dia.
Ada yang lain selain bisnis? Kirain angkat tangan benerin kamera. Nah, menurutnya tujuan analisis SWOT yaitu menggambarkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan menggunakannya untuk pelaksanaan strategi yang telah dibuat. Coba next slide. Udah paham ya analisis SWOT? Insya Allah paham. Karena saya tidak perlu repot-repot menjelaskan karena kalian ternyata sudah belajar tentang analisis SWOT. Gitu. Selanjutnya di situ ada manfaat sangat singkat sekali bagi organisasi adalah sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan rekrutmen kaderisasi organisasi. Ini singkat aja saya bikin. Karena kalau kalian nanti sudah naik ke kelas 10 ke 11, 11 ke 12, kalian yang mikir bagaimana melakukan rekrutmen kaderisasi sedangkan kalian tidak kenal dengan teman-teman kalian tidak dekat dengan teman-teman kalian. Bagaimana pembina kalian melakukan rekrutmen kaderisasi OSIS kalau tidak terjalin hubungan yang romantis? Kira-kira begitu. Ya barangkali kalian ikut organisasi ini mungkin ada orang yang kalian kenal, ada ketertarikan kalian untuk ikut organisasi. Pegel pikir pinggang nggak apa-apa. Jadi manfaat analisis SWOT ini sebenarnya banyak sekali, baik yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari. Dan bahkan kita tidak pernah mempelajarinya, tetapi ternyata sudah terimplementasi loh di kehidupan kita, baik di organisasi ataupun di masyarakat. Kemudian ada faktor yang mempengaruhinya. Di situ tadi ada faktor internal ya, ada juga faktor eksternal. Salah satu contoh saya ambil tentang identifikatif faktornya dari internal. Ada pengalaman organisasi baik yang berhasil atau gagal, finansial pada organisasi, iya nggak? Ada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi dan lain sebagainya. Dan eksternal bisa teman-teman baca juga, mungkin PowerPoint-nya juga udah menyebar ya. Udah kan? Itu singkat aja. Jadi memang analisis SWOT ini sudah banyak diadopsi oleh organisasi-organisasi, lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya untuk melakukan strategi bagaimana dia menentukan kesuksesannya dalam memimpin organisasi tersebut. Nah, ada yang bingung? Intinya kalian harus bisa menganalisis lingkungan sekitar Anda. Itu aja. Dari yang sederhana aja lah ya, nggak usah dalam-dalam nanti pusing pula kalian kan. Bagaimana kalian memahami diri kalian? Apa hal yang unggul di dalam diri saya untuk menjadi OSIS? Apa kelemahan saya yang bisa saya asah? Bagaimana lingkungan sekitar saya? Saya yakin kok OSIS ini pasti berjalan baik, karena memang ya begitu. Mungkin ada pertanyaan? Iya, silakan. Maksud dari aspek krusial itu apa ya? Aspek krusial itu aspek yang sangat penting. Coba kembali ke krusial tadi. Nah, di sini
dijelaskan bahwasanya menemukan aspek krusial ke aspek yang sangat penting daripada kekuatan. Bagaimana kalian menemukan aspek tersebut? Jadi kalian tadi ada caranya untuk membuat analisis SWOT. Kalian harus bikin pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan kekuatan yang ada. Pertanyaan dari terkait dengan kekuatan yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, setelah itu nanti kelemahan juga, peluang dan ancaman. Baru nanti kalian jawab. Nanti hitung-hitungannya itu ada. Tapi saya pikir untuk menentukannya aspek krusial dari kekuatan, ya kalian makanya harus mengenali diri kalian dan organisasi kalian dengan cara menganalisis OSIS ini kira-kira kekuatan apa yang bisa saya ambil. Mungkin kalau kalian sendiri akan bingung, kalian harus membuat sebuah forum untuk berdiskusi kekuatan apa yang bisa saya ambil dari faktor internal ini, dari OSIS itu sendiri. Tadi di awal sudah saya jelaskan, SDM yang banyak barangkali, kita orangnya pemikir barangkali, loyal dan lain sebagainya. Makanya dalam sebuah analisis SWOT, dari keempat faktor itu kita harus paham masing-masing tersebut. Dari keempat faktor, makanya dibelah menjadi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Itu untuk memudahkan kita dalam menentukan masalah nanti ke depannya. Faktor internal itu terdiri dari apa aja? Pasti kalian nanti akan mengalami kebingungan. Padahal sudah dijelaskan faktor internal itu terdiri dari kekuatan dan kelemahan kita. Faktor eksternalnya yaitu dari peluang dan ancaman. Tapi masing-masing itu bisa dikombinasikan untuk menguatkan. Ya kan? Contohnya, ancaman dari eksternal bisa kita minimalisirkan dengan kekuatan yang ada. Contoh masalahnya apa ya? Mau nggak mau kalian harus terjun ke lapangan. Kalian harus paham teman-teman kalian, teman-teman yang ada di organisasi kalian. Karena kalau kita duduk manis di bangku, kita nggak tahu permasalahan yang ada di lapangan. Bagaimana respon masyarakat, bagaimana respon orang-orang di sekitar kita, bagaimana respon siswa kita, guru-guru kita. Ya saya pikir itu nanti berjalan lah seiring waktu lah ya. Ya lagi-lagi saya sampaikan bahasanya OSIS ini mungkin nggak terlalu mendapatkan kesulitan yang akhirnya membuat OSIS itu mati lah. Karena memang ada pembinanya yang terus membina kalian. Ya ada ininya lah, apa namanya, ada powernya lah. Itu di tingkatan OSIS. Tapi saya pikir teman-teman di tingkat sekolah itu sangat welcome lah terhadap OSIS ya, nggak ada yang istilahnya menentang, kecuali kalau OSISnya mengadakan suatu masalah yang mungkin tidak bisa diterima oleh semua siswa. Karena OSIS ini kan masih lingkupan pelajar ini kan kaitannya dengan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Ada peraturan sekolah yang tertulis, ada peraturan dari guru yang nggak tertulis, yang mau nggak mau kalian harus ikuti. Berbeda dengan mahasiswa tidak bisa dikekang seperti pelajar, mendapatkan kemerdekaannya masing-masing. Makanya mahasiswa itu nggak takut sama dosen. Kalau siswa nggak takut sama guru yang kemudian nanti menentang, itu akan berakibat fatal kepada pelajar itu. Kalau mahasiswa selagi sesuai jalurnya, dan dosennya juga mendapatkan kesalahan, mahasiswa tidak takut. Jadi ya intinya organisasi OSIS di tingkat kalian ini adalah organisasi intra untuk lingkungan sekolah kalian, untuk membantu sekolah dalam menjalankan program-program kesiswaan, bagaimana mengatur manajemen dan lain sebagainya sehingga sekolah juga dipandang bagus, mendapatkan nilai yang baik dari masyarakat.
dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dari saya tentang analisis SWOT. Barangkali teman-teman ingin bertanya atau lain sebagainya, karena keterbatasan durasi waktu dan teman-teman semua juga mendapatkan materi yang cukup berat-berat. Saya pikir ini satu pengantar yang menurut saya sudah sangat luar biasa, yang dimana pada pagi ini kalian sudah mendapatkan 2 materi yang cukup berat juga. Bagaimana nanti kalian mengimplementasikannya terserah gitu. Tapi kalian sudah mendapatkan modal awal bekal, sehingga tinggal bagaimana pengembangannya. Mungkin ada yang lain, moderator? Tadi moderatornya siapa ya? Oh iya, silakan. Ada yang lain barangkali? Atau kita sharing. Biasanya kalau saya duduk di sebuah ruangan, itu ada hubungan yang sifatnya timbal balik. Artinya kalau saya dijadikan sebagai narasumber, kemudian teman-teman audiens, terkadang forum lebih hidup, kita melakukan pola diskusi gitu. Ada yang lain silakan, atau udah paham semua? Karena hanya sekedar pengantar. Nanti bagaimana eksekusinya teman-teman bisa mengimplementasikan ke organisasi kalian, ke teman-teman kalian. Tadi ada yang sudah belajar, bisa sharing apa yang didapatkan barangkali. Boleh silakan. Ya. Saya masuk kata mengilustrasikan situasi dalam tujuan analisis SWOT itu apa? Mengilustrasikan situasi Ya, dalam tujuan analisis SWOT. ya. Jadi memang mengilustrasikan suatu kejadian dalam analisis SWOT. Ya kalian harus punya masalah dulu. Kalau nggak punya masalah, bagaimana kita merespon masalah itu? Harus ada masalah dulu. Makanya ada identifikasi masalah, rumusan masalah. Kalau kalian tidak mendapatkan masalah dulu, ataupun mungkin kendala terlebih dahulu, itu akan susah kalian berpikirnya apa sih. Tapi mengilustrasikan, kalian bisa mengandai-andaikan sebuah masalah terlebih dahulu. Misalkan apa sih masalah yang terjadi di OSIS ini biasanya, sedangkan tujuan analisis SWOT ini loh, untuk masa sekarang, masa depan misalnya. Makanya kalian ya menganalisis dulu, analisis aja dulu, ngayal aja dulu. Harus bisa mempunyai paradigma. Apa sih yang akan kulakukan nanti di OSIS? Karena memang ya bisa dikatakan OSIS ini salah satu organisasi yang jarang mendapatkan permasalahan yang ekstrim maksudnya. Tapi kalau dari internal pasti itu. Ya mungkin yang tadi udah disampaikan, ada nyerempet-nyerempetnya lah. Barangkali ada masalah keuangan, karena OSIS ini kan nggak punya sumber dana yang jelas. Dari mana sumber dananya? Hah? Dari kepala sekolah kan? Itulah kalau di organisasi. Jadi kalian bisa mengilustrasikan masalah, kalian bisa membayangkan masalah yang terjadi ketika kalian ingin mengadakan suatu kegiatan, event. Hal yang pertama kalian pikirkan, dananya dari mana? Itu semua organisasi rata-rata, karena tidak mempunyai sumber penghasilan yang jelas. Kecuali kalau ada katakanlah sumber kewajiban bayar SPP 50% untuk OSIS, kegiatan OSIS, barangkali kalian foya-foya di situ loh, bikin kegiatan apa. Tapi kan kadang terbentur lagi dengan hal-hal seperti itu. Makanya kadang udahlah saya pengen cepet demisioner dari OSIS. Banyak yang begitu. Makanya untuk menemukan pemecah masalah, kalian dikasih materi bikin proposal. Tapi kan nggak semua proposal itu bisa cair cepat. Saya pikir teman-teman sudah paham lah ya terkait dengan analisis SWOT. Lagi-lagi kalian
diminta untuk bisa melakukan sebuah analisis baik bagi diri teman-teman sendiri, karena sebelum kalian masuk terjun ke organisasi, kalian harus bisa menganalisis diri kalian sendiri terlebih dahulu dan apa motivasi kalian mengikuti OSIS ini. Dengan kalian bisa mengidentifikasi diri kalian sendiri, kemudian tahu nih kelemahanku apa, saya mempunyai keunggulan ini. Nah, bagaimana cara bisa beradaptasi di OSIS ini sedangkan saya mempunyai kekurangan ini? Sehingga nanti kalian berjalan dalam OSIS itu kalian enjoy aja. Kalian tidak mempunyai kepercayaan diri, kemudian suruh memimpin sebuah organisasi yang kalian harus bisa berbicara di depan audiens. Makanya ini kan menjadi suatu tantangan, ya. Nah, lagi-lagi kembali kepada analisis kalian, ya. Kalian muhasabah diri kalian, apa kekurangan kalian, kelebihan kalian, apa kekurangan yang bisa saya tutupi dengan peluang dari organisasi ini. Jadi saling berkombinasi diri kalian nanti terhadap organisasi, kemudian organisasi terhadap organisasi yang lebih tinggi, sekolah dan lain sebagainya. Dan apapun itu kalian harus bisa lagi-lagi mengadopsi, kemudian nanti mengkolaborasikan antara satu dengan yang lain sehingga dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Dan saya pikir itu tidak bisa ditemukan tanpa kita duduk-duduk berdiskusi, kita duduk-duduk sharing, saling membaca dan lain sebagainya, saling bertukar pikiran. Kalau kita cuma duduk termenung di pojokan, ya kita tahu solusinya, tapi ketika kita implementasikan tidak sesuai yang ada di lapangan. Makanya kita butuh pertimbangan dengan kalian harus sering melakukan diskusi, sharing, ya kan, mengupas, menggali masalah yang ada, yang terjadi, bagaimana problem solvingnya. Karena kalau berbicara analisis SWOT, ya kalian penentu organisasi sekarang untuk masa yang akan datang. Gitu. Makanya dalam sebuah OSIS itu harus ada jaringan ataupun relasi yang kalian itu harus jaga betul. Tadi sudah saya sampaikan, Pak Jumanta salah satunya sudah membuka kesempatan itu kalian untuk melakukan, merawat jaringan kalian, relasi kalian dari OSIS-OSIS yang lain. Kemudian OSIS yang lain mendapatkan materi dari sini yang bisa diimplementasikan, dikembangkan di sekolahnya, dan harapannya nanti juga bisa merekrut OSIS-OSIS yang lain. Sehingga ketua-ketua OSIS tadi itu kayak Mas Al bisa melakukan dan timnya 100 perusahaan. Ternyata dari situ dia menganalisis, oh perusahaan ini yang baik dan berkembang begini manajemennya, strateginya. Oh organisasi OSIS yang baik dan berjalan dan berkembang begini. Karena setiap sekolah itu mempunyai keluh kesah yang masing-masing di tingkatan OSISnya. Ada mungkin sekolah yang tidak didukung para guru di lingkungan OSISnya, ada yang nggak didukung teman-teman siswa yang lain, sehingga OSISnya bergerak dan melakukannya dengan sendirinya. Makanya kalian harus bisa itu masing-masing, ya. Mungkin cukup sekian dari saya karena waktu menjelang sholat zuhur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diserap, dipahami, dan pesan saya mungkin sebelum tidur barangkali atau lagi duduk di kantin bisa dibahas lagi obrolan ini, atau bisa mengundang teman OSIS yang sudah mendapatkan materi analisis SWOT, lebih dikembangkan lagi permasalahannya. Kalau yang dibahas tadi tentang bisnis, kita bahas nih tentang organisasi. Kita buka semua, kita kuliti masalah organisasi. Karena organisasi itu ya terdiri dari dua, organ dan sasi doang, organ tubuh. Bagaimana menjadi organisasi yang kuat? Ya kita harus ini OSIS harus solid antara satu dengan yang lain. Jangan nanti ketua OSIS dengan sekretarisnya barangkali bendaharanya nggak akur gara-gara pacar kali atau gara-gara nilai kali, sehingga nanti OSIS mengalami keterlambatan dalam berproses. Dan itu pasti akan berdampak terhadap sebuah organisasi. Seharusnya kita bekerja sama, tapi ini malah bisa membuat OSIS ini terpecah belah dan nanti
berdampak kepada generasi selanjutnya. Makanya harus ada evaluasi. Kenapa harus ada evaluasi? Ya untuk menggali dan mencari solusi permasalahan yang ada. Jangan sampai nanti satu kepengurusan OSIS tidak ada evaluasi. Karena dengan evaluasi itu nanti kita mengetahui apa kekurangannya, kemudian kita identifikasi, kita analisis. Begini. Ya, cukup sekian dan terima kasih teman-teman OSIS semua yang sudah hadir siang pagi menjelang siang ini di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang materi didapat ini menjadi satu modal. Lagi-lagi kalian sudah di-upgrade. Kalau laptop dari yang standar menjadi yang gaming, maka kalian harus lebih berpikirnya lebih jauh ke depan. Itu kira-kira. Dari saya, apabila ada kesalahan ucapan, saya mohon maaf, dan apabila ada suatu hal yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Apabila ada mungkin tercetus dari ucapan saya menyindir pribadi ataupun masalah-masalah teman semua, mohon dimaafkan. Lagi-lagi kita saling belajar di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diserap dan dipahami dan nanti bisa diimplementasikan untuk diri teman-teman semua, untuk organisasi OSIS, terutama untuk sekolah demi kemajuan lembaga pendidikan yang saat ini teman-teman tempuh. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Mungkin selanjutnya mau diapakan MC? Thank you to the speaker, Mr. Lail, for sharing their knowledge for us about material SWOT analysis. Hopefully, the presentation earlier will be beneficial for all of us and serve as a good preparation for the future of our nation. Oke, selanjutnya pemberian piagam sertifikat kepada Bapak Nur Laila. Kepada Pak Jumanta dipersilakan. Sudah, makasih banyak ya. Ya sama-sama. Oh, foto bersama. Oh ya udah foto bersama katanya. Di mana? Ya foto bersama sebelum selesai. Iya. Sini ya. Di atas atau di bawah? Oh di atas. Enggak. Sini cepetan. Ya. Ayo silakan, bentar nggak apa-apa. Yang butuh fotonya nanti silakan kunjungi IG saya ya. Bisa aja Bang, maksudnya. Ayo, 1, 2, 3, lagi. 1, 2, 3, lagi. Cepat. 1, 2, 3. Dah. Nah, oke, makasih banyak Kak ya. Oke, siap. Makasih banyak kamu semua. Dah. Ini berapa sih? 11 merah. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Jangan.
hope you happy. Nggak ada. Kepada Pak Jumanta, apakah ada kata-kata menutup yang ingin disampaikan sebelum berakhirnya acara upgrading selama 2 hari ini? Ada sedikit buat, Baik. terutama buat teman-teman dari sekolah yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kegiatan ditutup, saya ingin berkenalan. Kalian sudah berkenal? Belum. Oke, kenalan dong. Nggak apa-apa. Oke, nanti siapa tahu nanti ketemu di pasar Palmeriem. Ya, siapa tahu nanti ketemu di mini show. Ya. Siapa tahu ketemu nanti di Soto Anta, ya. Atau di mana? Nih, orang siswa yang dari yang lain, perkenalkan saya Pak Jumanta. Ya, Pak Jumanta Hamdayama. Saya diberikan amanah sebagai wakil kesiswaan. Ya, wakil kesiswaan saya mengurus sekitar 670 siswa dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam kepentingan dan orang tuanya. Jadi bukan siswanya doang, ya. Makan Pak, ajan. Dulu aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma idawatul ta'ama Amin. wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'du maqama mahmud lillazi wa ada innaka la tulibul mi'ad. Saya lanjutkan ya. Makan Pak. Tadi sampai di mana saya lupa. Iya, sampai perkenalan di mana? Itu Pak pasar Palmeriem. Ya udah, mulai lagi ya. Ini dari saya udah mulai, jadi udah saya susun pada betul kalimat demi kalimat, kata per kata sudah saya susun, buyar semua. Ya. Baik, ini dari sekolah Cipta Karya Bu Ella ya. Bu Ella, ini jurusan perhotelan apa UJP? Perhotelan ya. Oke, semester 2 kelas 10. Oke. Ini dari Pak Dahman, Pak Iing Jainuddin. Betul. Pasti jurusan OTKP. Ya, karena nggak ada jurusan yang lain kan. Oke, jurusan OTKP. Baik. Salam buat yang ada di sana ya. Berikutnya, ini dari Bina Pamudin Luhur. Kepala sekolahnya Bu siapa? Bu Tami. Salam 40 dari Bu Tami. Jurusan apa, OTKP apa akuntansi? Saya akuntansi. Akuntansi. Ini OTKP, ini akuntansi. Bisa berbeda-beda ya. Oke. Ini apa ketua? Ketua OSIS-nya. Oh, ini sekretaris OSIS-nya. Luar biasa. Ini dari TSS ya, tetangga kita yang paling dekat.
Jurusan akuntansi, OTKP, OTKP, MPLB ya sekarang ya? Iya, MPLB. Ini ketua? Enggak, wakil. Ini wakil? Ketuanya, oke. Sudah ada kegiatan apa saja yang dilakukan kalian dari swasta? Saya nggak nanya dari 40 ya. Nggak usah dari 40, nggak usah cerita-cerita. Itu sudah ada foto-fotonya ya Kang? Sudah ada kegiatan apa aja? Iya, Isra Miraj, apa lagi? Pesantren, apa lagi? Sumpah Pemuda, graduation, udah graduation di sana. Yang tahun sekarang di mana? Balairung mana? Oh ini Balairung ini, Balairung ini, oke. Ini udah ada kegiatan apa aja? Oke, sip. Tuh udah ada apa aja?